Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya terpapar gejala COVID Omicron adalah bagian pembuktian karunia Tuhan untuk iman alami derita selain iman percaya. Dari landasan kita Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 20 dan Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Maksudnya teman-teman, satu minggu ini teman-teman dari Jumat kemarin gitu pada tanggal 24 Februari tahun 2022 saya mendapatkan jadwal untuk suntik booster teman-teman, yang ketiga berarti ya. Jadi saya sudah 2 kali vaksin COVID gitu dengan Sinovac. Jadi vaksin pertama Sinovac, vaksin kedua juga Sinovac, dan tanggal 24 Februari tahun 2022 saya mendapatkan jadwal untuk vaksin yang ketiga teman-teman, berarti vaksin booster tapi pakai Pfizer teman-teman, jadi bukan Sinovac lagi gitu, jadi pakai Pfizer. Nah, waktu 1 hari sebelum vaksin booster gitu, saya sempat di antigen dulu teman-teman, takutnya kan barangkali reaksinya jadi ada kena COVID, takutnya disuntik booster malah menjadi kena gitu. Jadi saya 1 hari sebelumnya saya satu kantor gitu, semua rata-rata vaksin semua, tes antigen semua, dan hasilnya negatif teman-teman, jadi nggak apa-apa gitu. Nah cuman pada saat pas untuk hari vaksinnya tanggal 24 Februari 2022 saya merasa tenggorokan saya agak nggak enak teman-teman, jadi agak batuk-batuk kecil gitu. Tapi saya pikir bagaimana bisa menunda karena jadwal vaksin booster itu bersamaan teman-teman dengan belasan teman-teman keluarga dan teman-teman di staf dan karyawan di kantor. Jadi akhirnya saya memaksakan diri untuk tetap ikut booster. Nah, waktu kejadian hari itu, hari Kamis kalau nggak salah teman, Kamis minggu kemarin itu saya jadi suntik booster. Nah, hari pertama suntik masih nggak problem, tapi begitu masuk ke hari Jumat teman-teman, itu mungkin reaksi si booster ini bener-bener karena saya ada GERD gitu, lambung ya, sakit lambung itu, asam lambung itu, jadi akhirnya waktu hari Jumat itu bener-bener vaksin booster itu menyerang lambung saya teman-teman. Itu 1 hari Jumat itu saya itu bener-bener jalan tidak bisa, jalan itu sempoyongan nggak keruan gitu, bahkan makan pun tidak bisa teman-teman. Cuma karena banyak teman-teman yang pernah merasa kena COVID paksakan harus makan, jadi ya saya cuma makan bubur aja teman-teman, bubur cuma 2 sendok udah nggak bisa lagi. Nah itu GERD saya, lambung saya itu kumat beneran teman. Itu akhirnya seperti tumpah-tumpah itu sampai isi tidak ada isinya teman-teman, jadi tumpah-tumpah cuma isinya lendir-lendir aja, dan warnanya hitam karena mungkin karena GERD itu, karena asam lambung itu, saya nggak ngerti itu. Itu 1 harian teman-teman, hari Jumat itu full saya itu isinya cuman jalannya limbung gitu, nggak stabil, dan terus-terusan tumpah terus teman seharian. Itu dalam hari Jumat cuma sehari aja teman, berat badan saya bisa turun 3-4 kilo, sedangkan saya kepengen sekali turun berat badan itu sekitar berapa kilo ya, berarti 6 kiloan. Jadi saya malah ada perasaan happy gara-gara kena COVID, terpapar begitu gitu ya, karena Omicron ini gitu. Jadi saya merasa ada satu happy juga, berat badan saya turun teman-teman, turun 3 kilo dalam 1 hari gitu. Nah tapi ya udah nggak keruan, badannya udah nggak keruan semua teman. Jadi selama hampir 1 minggu temennya, berarti saya nggak fit. Cuman saya paksakan waktu Jumat itu berasa benar-benar tidak bisa apa-apa, tapi Sabtu untungnya sudah bisa mulai agak normal karena mungkin reaksi obat-obatan yang dari dokter itu mulai berasa, dan obatnya nggak kira-kira banyaknya teman-teman, obat untuk virus-virusnya si Omicron ini, dan lebih banyak vitaminnya gitu. Tapi kalau makannya ngeri gitu, jadi bisa hampir belasan macam obat mesti dimakan gitu. Nah tapi ya akhirnya Sabtu sudah cukup membaik teman-teman. Nah hari Minggu saya tidak mau sakit lama-lama, jadi hari Minggu siang teman-teman saya paksakan jalan kaki, jalan siang gitu. Ya memang waktu jalan tidak apa-apa, tapi berasa memang tidak fit teman-teman.
dan berjalannya waktu hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari ini, hari Jumat ini, ya tetap pileknya itu belum bisa total sembuh teman. Jadi masih merasa mampet gitu ya, hidungnya mampet itu, dan itu dampaknya itu ya ke badan itu jadi kurang fit gitu, jadi ngerasa kayak pusing-pusing begitu gitu. Tapi ya saya paksakan itu. Nah sedangkan pembantu saya yang di rumah gitu, sama waktu itu juga bertepatan saya di tes waktu sakit itu, saya dites ulang antigen, saya memang jadi positif, dan kebenaran pembantu rumah tangga saya yang di dua perempuan juga kena juga, dan kena positif juga gitu. Tapi sampai ini hari yang pembantu saya di rumah masih tidur di mes aja gitu, masih belum bisa bekerja kembali. Nah kalau saya sudah mulai aktif dari hari Rabu, saya udah mulai aktif kantor lagi teman-teman. Meskipun setengah hari udah jalannya juga udah sempoyongan lagi teman-teman. Sampai Lala anak saya katakan, Papa mendingan pulang dulu deh daripada nanti tambah sakit gitu. Jadi akhirnya ya setengah hari saya mesti benar-benar pulang, paksakan diri untuk istirahat teman-teman. Nah cuman ini hari udah dari Kamis pas libur, jadi akhirnya hari nyepi kan, libur hari nyepi, saya bisa seharian di rumah, dan juga hari Jumat ini saya udah ngantor balik teman-teman. Dan dalam perjalanan waktu Jumat ke Jumat teman-teman ya, Jumat hari vaksinnya kan hari Kamis, tapi kenanya telernya itu kan hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat minggu kemarin sampai ke hari Jumat minggu ini ya berjalan seminggu teman-teman. Yang saya rasakan itu bukan masalah down dari sisi tubuh saja teman-teman. Dari gangguan satu minggu ini yang saya rasakan secara rohani, bukan cuma karena tubuh saja, tapi jiwa saya, pikiran, perasaan, kehendak saya itu goyah teman-teman. Goyah maksudnya saya sudah belajar 20 tahun lebih ini, sejak tahun 2000 saya coba benar-benar taat gitu, mencari seperti yang firman Tuhan katakan di Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan akan tambahkan. Saya coba benar-benar taat melakukan itu teman-teman. Meskipun ya pasti nggak bisa 100% mampu lah, pasti bolong-bolong nggak keruan gitu, pasti ada mampu, ada nggak mampu. Tapi saya cukup serius teman-teman, saya cukup serius gitu. Ya bagaimana untuk benar hidup itu saya minta berubah, mengalami perubahan gitu. Karena waktu saya hidup dalam kondisi tidak atau belum mengenal Tuhan, belum mengenal firman Tuhan, saya termasuk seharusnya dari keluarga pengusaha gitu. Harusnya ya rata-rata harusnya sukses dan bahagia teman-teman, mestinya loh. Jadi saya tidak, dan waktu saya ikutin adat istiadat tradisi yang dulu gitu, sebelum saya mencari dan menemukan Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah gitu, saya termasuk rata-rata orang yang mungkin di atas rata-rata mungkin teman-teman. Jadi kalau bicara nilai tidak merah itu 5,5 dikatrol jadi 6 gitu, ya saya di atas angka itu teman-teman. Suksesi saya, kebahagiaan saya, keluarga saya itu ada di situ. Tapi yang saya nggak ngerasakan pada waktu itu pun, saya tidak merasa ada yang kosong gitu. Hidup ini ada yang kosong loh. Padahal kalau secara duniawi hampir semua terpenuhi loh teman-teman. Ya saya dari keluarga yang cukup terpandang, cukup kaya, keluarga besar gitu, yang cukup kaya di kota kecil saya gitu. Ya saya seperti itu, tapi saya tetap ada yang kosong, sesuatu yang kosong dalam saya. Kerjaan saya waktu itu banyaknya karena usaha itu lebih sifatnya mandiri. Saya ada kelola dua perusahaan teman-teman. Jadi satu perusahaan saya pribadi dan satu perusahaan saya kelola, perusahaan keluarga besar. Jadi akhirnya saya karena sebagai owner tidak ada orang lain, jadi akhirnya pada umumnya saya mewakili pihak di luar teman-teman. Jadi saya banyaknya kalau cerita di dalam pemerintahan mungkin menteri luar negeri kali, jadi perdana menterinya gitu, banyak yang keluar aja teman-teman. Nah waktu saya dinas di luar gitu, pasti di dalamnya berarti kan ya semua juga staf dan karyawan saya teman-teman. Waktu itu keluarga saya, istri saya dan anak-anak belum bantuin gitu. Nah yang lucu teman-teman, saya di bagian luar itu sebenarnya kalau bicara duniawi gitu, kurang apa teman-teman. Di luar itu kan segala macam yang
dunia lakukan, saya bisa lakukan teman. Tidak dengan dikomplain oleh keluarga saya gitu, atau oleh orang tua saya, atau oleh istri saya atau anak saya, tidak bisa dikomplain. Karena rata-rata memang orang dunia di bagian dinas luar, ya memang pekerjaan seperti itu teman-teman. Apalagi laki-laki kan, yang namanya memberikan satu pelayanan gitu terhadap kerabat kerja gitu, kerabat kantor, kerabat usaha itu ya nggak aneh teman-teman. Misalnya makan malam atau mungkin mencari hiburan dunia gemerlap di malam gitu, itu bukan hal yang aneh-aneh teman-teman, wajar-wajar saja gitu. Dan memang saya melakukan itu bukan untuk kebahagiaan saya, karena jiwa saya bukan di situ teman-teman. Cuma memang karena tugas saya di fungsi bagian luar yang mesti melayani tamu-tamu saya, ya saya lakukan itu teman-teman. Dan yang aneh teman-teman, meskipun hampir tiap minggu dari Selasa sampai Jumat itu memang pekerjaannya memang seperti itu gitu, bagian memberikan pelayanan ke tamu-tamu saya, kerabat-kerabat saya itu gitu. Teman saya di kerabat saya itu kan jumlahnya belasan puluhan orang teman-teman. Jadi setiap hari saya tinggal di Cirebon gitu. Setiap hari Selasa siang saya berangkat ke Jakarta teman-teman. Dari mulai Selasa pagi, Selasa siang saya berangkat Jakarta, saya kerja siangnya. Nah malamnya pasti ya entertain teman-teman. Ya malam itu pasti saya bergilir gitu. Dari belasan puluhan tamu itu saya gilir gitu. Jadi ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Terus teman-teman, itu ada bangsa sekitar, kalau bayangin aja teman-teman, kalau misalnya saya ajak entertain itu 1 bulan sekali, berarti kan tiap minggu itu teman-teman, dari mulai Selasa sampai hari Jumat, Sabtunya saya pulang gitu. Jadi kalau nggak Jumat malam, Sabtu pagi saya pulang, itu berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti 4 hari. 4 hari itu saya bisa membawa 4 rombongan, teman-teman. 4 rombongan. 4 rombongan kalau seandainya sebulan 4 minggu, berarti kan 16 kali, 16 rombongan, teman-teman. Berarti saya memang kurang lebih tugasnya tiap bulan itu 1 rombongan itu kurang lebih 1 bulan, teman-teman. Jatah untuk bagaimana saya memberikan servis kepada mereka. Dan mereka memang baik, teman-teman, baik semua teman-teman. Cuman karena mungkin kalau mereka itu kan jarang-jarang, tidak tiap hari harus kerjanya dinas yang melayani teman-teman. Tapi kalau saya karena bagiannya memang bagian melayani gitu, akhirnya jadi tiap pagi, siang, sore saya kerja di kantor gitu. Dan kalau udah sore malam, bahkan sampai subuh, saya kerjanya memberikan servis pelayanan kepada kerabat saya tadi teman-teman. Dan ternyata teman-teman, hati saya tidak di situ. Jadi waktu tiap hari saya melayani seperti itu pun hati saya nangis loh teman-teman. Jadi saya tidak bisa menikmati hal seperti itu karena memang saya bukan tipe-tipe orang seperti itu gitu. Itu banyaknya lebih kesifat karena tugas saja. Jadi akhirnya ya nggak pernah satu saat gitu waktu saya melayani seperti itu, kok di dalam dunia yang begitu gemerlapan, dunia malam itu yang gemerlapan, saya bisa nangis teman, bisa nangis gitu. Jadi kerabat saya yang sedang menikmati gitu ya, mungkin ada yang karaoke, ada yang mungkin minuman keras yang ada batasnya gitu. Nah yang seperti itu, nah akhirnya saya yang jadi tidak bisa apa-apa teman-teman. Nah akhirnya saya merasa bahwa ini bukan dunia saya gitu. Nah jadi waktu saya nggak ngerti, waktu itu ada satu celah di hati saya yang kosong, yang saya nggak ngerti ini kenapa saya kok bisa begini gitu. Padahal semua itu ada teman-teman. Di sekeliling saya itu saya mau apapun juga ada gitu. Tapi saya tidak merasa happy dan saya merasa lonely sekali, kosong sekali, dan merasa bahwa ini ada yang salah gitu. Nah berkembangnya waktu teman-teman, akhirnya ya mungkin karena niat hati saya memang mau mengisi kekosongan itu, akhirnya saya anggap ini Tuhan gitu. Saya mungkin mesti mencari Tuhan gitu, karena dunia gemerlap malam yang mestinya bikin orang happy pun saya tidak happy kok, tidak merasa ada satu sukacita di dalam situ. Akhirnya saya mulai berpikir bahwa jangan-jangan saya mencari Tuhan.
Dan waktu saya uh, punya niat untuk mencari itu, nah mulai teman-teman timbul persoalan-persoalan gitu. Nah ini memang kalau saya cerita menyimak ceritanya Nabi Ayub gitu, ya memang apa ya, kalau memang kita haus mencari Tuhan, kalau hati kita haus mencari Tuhan itu bukan berarti semakin mencari Tuhan itu tanda-tandanya kehidupan kita jadi makin kehidupan duniawi itu jadikan parameter makin mulus gitu. Tapi ternyata tidak begitu teman-teman. Waktu kita ingin mencari Tuhan lebih dalam, ternyata permasalahan itu mulai datang teman. Jadi permasalahan yang datang dari mulai urusan usaha, dari mulai keluarga besar, dari timbul persoalan dengan keluarga kecil, bahkan berujung ke dalam keluarga sendiri teman-teman. Jadi komplit semua dialami gitu. Dan kalau cerita udah komplit dialami, ya satu-satunya yang bisa mengalahkan pengalaman saya cuma Nabi Ayub aja gitu. Nabi Ayub itu lebih gak kira-kira mengalami permasalahannya. Dari mulai, kalau kita cerita dari Nabi Ayub kan dari cerita mulai hartanya hilang semua dalam waktu serentak, hartanya hilang gitu. Terus nggak jauh-jauh kalau hartanya hilang pasti tahtanya ambruk teman-teman. Terus apa yang bisa dibanggakan lagi kalau hartanya sudah tidak ada, usahanya udah nggak ada semua gitu. Ya berarti kaitannya harta dan tahtanya ambruk teman-teman. Nah berlanjut lagi kalau di Nabi Ayub itu sampai keluarganya hilang teman-teman. Hilang dalam arti kata mati loh, mati fisik. Anak-anaknya itu mati fisik 10 orang gitu. Nah kalau hilang buat saya mungkin ya hilang dalam arti kontaknya aja gitu. Jadi saya dianggap mungkin aneh gitu. Mungkin oleh keluarga juga bisa berasa begitu gitu. Bukan cuma keluarga saya aja, keluarga kecil saya, kakak adik saya, keluarga kakak adik saya juga menganggap saya aneh teman-teman. Apalagi kalau keluarga besar saya gitu ya, pasti menganggapnya ini orang kok jadi berubah, kok malah aneh gitu. Nah, karena memang mengalami seperti itu, teman. Jadi permasalahan demi permasalahan itu datang, kita niat untuk makin mendekati Tuhan, tapi permasalahan itu makin lama makin datang, teman, makin komplit gitu. Nah, cuman mungkin memang kalau Tuhan uji coba setiap manusia gitu kan beda-beda teman. Kalau saya diuji coba seperti Nabi Ayub, kayaknya mungkin saya depresi atau udah keburu bunuh diri kali. Kalau memang saya dicoba seperti Nabi Ayub. Tapi Tuhan kan baik, Tuhan tahu gitu batas-batas mana sih kemampuan kita, individu kita masing-masing kan beda-beda. Jadi akhirnya ya saya mengalami proses seperti Nabi Ayub, tapi tidak sekeras Nabi Ayub teman-teman. Dan sampai ini hari teman-teman, kalau Nabi Ayub mungkin karena kuat, akhirnya Tuhan coba dalam waktu tidak terlalu lama, ya Nabi Ayub berhasil melewati ujian cobaan semua. Tapi karena saya mungkin beda kekuatan, akhirnya ya saya masih sampai hari ini dari tahun 2000-an teman-teman, dari 2000 sampai 2022 ini berarti udah berjalan 22 tahun teman-teman. Ya masih dalam proses ujian cobaan ini teman-teman. Nah, cuman yang terakhir ini, minggu ini yang saya rasakan, yaitu saya sudah, kalau di kantor teman-teman, di rumah, saya itu termasuk katanya dengan umur saya seperti ini, ya termasuk yang cukup sehat teman-teman. Karena sama sekali tidak kena dampak apa-apa dengan adanya COVID ini, COVID-19 ini gitu. Malah dianggapnya aneh gitu. Ya makannya nggak terlalu dijaga gimana, pergaulan, Pak, ya prokesnya normal-normal aja lah, tidak over gitu. Ya, tapi dianggapnya ini kuat sekali gitu, jadi sehat sekali. Nah, cuman nggak tahu gara-gara kena booster yang ketiga ini, ya saya kena gitu. Nah, cuman kena pun cuman hari Kamis di booster, Jumatnya saya bereaksi jadi nggak enak sekali, positif nggak enak sekali gitu. Tapi begitu Sabtu, Minggu, Senin sampai ini hari ya sudah langsung pemulihannya balik cepat sekali teman-teman. Nah sedangkan yang tadi parameternya waktu hari Jumat saya bareng-bareng periksa antigen gitu dengan dua pembantu perempuan saya di rumah gitu. Ya tetap mereka sampai ini hari belum bisa kerja teman-teman, masih ada di mes gitu, masih ada tidur di situ, nggak berani bekerja karena belum antigen. Saya buru-buru waktu hari sudah berasa mulai enak aja, hari apa ya, saya udah langsung ke lab untuk antigen teman. Jadi udah beres gitu, udah negatif lagi. Ya cuman yang saya rasakan dalam hal tubuh saya alami seperti itu.
di jiwa saya ternyata juga alamin goncangan teman-teman ya. Saya sudah merasa sudah berjuang maksimal lah untuk all out kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mungkin di atas rata-rata lah. Kalau sempurna mungkin enggak, di atas rata-rata keluarga saya atau teman-teman dekat saya gitu, yang saya kenal gitu. Keluarga saya mungkin yang saya kenal sudah di atas rata-rata, tapi kok masih mengalami seperti ini teman. Hampir seminggu ini teman-teman, saya tidak ada dorongan sekali membuat vlog semacam ini teman-teman. Itu seperti rasa apa ya, jadi goyah di iman saya, goyah di pikiran perasaan kehendak saya, goyah di jiwa saya, bahwa saya habis-habisan untuk Tuhan aja bisa alamin kena COVID seperti ini gitu ya. Apalagi kalau tidak gitu ya, masa sih nggak ada dispensasi dari Tuhan. Di pola pikir saya seperti itu teman-teman, ada pikiran perasaan kehendak itu. Nah cuman pagi ini teman-teman, saya nggak tahu gimana, jam 2 subuh saya udah bangun gitu, terbangun, saya malah nggak tahu gimana kok jadi ambil HP malah dengerin khotbah teman. Nah waktu saya dengar khotbah itu ya, Tuhan bukakan di kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 20. Ya saya baca lanjutin Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Isinya gitu teman-teman. Ternyata Tuhan itu memberikan karunia kepada kita manusia. Cuman bukan masalah iman percaya aja teman-teman, tapi Tuhan juga berikan iman kita waktu menghadapi penderitaan. Jadi iman itu ternyata tidak cuma soal iman percaya saja, tapi iman untuk mengalami penderitaan juga. Tuhan berikan karunia seperti itu gitu. Nah ini saya baru tahu teman, bahwa apa yang saya rasakan itu ya mungkin ini gitu. Jadi yang saya bicara iman percaya saya sudah lewati, tapi lewat Omikron ini saya belajar bagaimana untuk mengalami iman oleh karena penderitaan teman-teman. Jadi apa ya, Tuhan memang apa ya, kadang-kadang membiarkan kita mengalami sesuatu hal gitu ya, untuk bisa kita jadi makin menaikkan level iman kita teman-teman. Ya contohnya yang saya alamin ini ya, selama seminggu ini saya alamin terpapar karena COVID Omikron ini gitu, varian Omikron ini ya, mungkin apa ya, tidak segawat seperti waktu varian Delta gitu, tapi ya ini lebih cenderung seperti orang flu ya teman-teman. Dan juga mungkin pemerintah juga sudah sudah antisipasi, sudah jauh lebih siap gitu dibanding waktu varian Delta. Jadi ini seperti obat apa itu, banyak dokter-dokter yang sudah tahu teman-teman bahwa cara pengobatannya seperti ini. Bahkan di kota-kota besar pemerintah sudah siapin telemedicine gitu yang untuk atasin orang-orang isoman, tapi dengan guidance. Jadi udah jelas pemerintah jauh lebih ada persiapan gitu. Dan juga kebenaran varian Omikron itu katanya tidak seberat dampaknya dari Omikron Delta, dari varian Delta teman-teman. Jadi ya seperti flu-flu begitu aja teman-teman. Kalau kita nggak makan antivirusnya, kita nggak makan obatnya, kita nggak makan vitaminnya, ya mungkin juga gawat juga sih teman-teman. Tapi karena memang sudah banyak dokter yang tahu, ya banyak orang yang terselamatkan meskipun kena Omikron teman. Cuma kalau buat saya pribadi, 1 minggu ini ya karena terpapar oleh Omikron ini, ya saya punya pengalaman rohani gitu, bahwa di dalam Tuhan itu ternyata begitu teman-teman. Jadi seminggu saya seolah kayak orang goyah imannya gitu, antara saya perlu membuat vlog seperti ini lagi atau tidak gitu. Selama seminggu saya tidak membuat, benar-benar tidak membuat gitu, karena selain fisiknya, tubuhnya lemah gitu ya, juga jiwanya goyah teman-teman. Jiwanya goyah sampai berasa di dalam rohnya gitu. Jadi ada sampai rasa kayak putus asa gitu ya. Kok ikutin Tuhan sudah semaksimal ini, sudah berjuang di atas rata-rata gitu ya, tapi kok masih begini gitu. Dan cuman ternyata ya tadi pagi saya disadarkan bahwa ya memang firman Tuhan di Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 30 itu dinyatakan bahwa ujung-ujungnya bahwa ya iman itu tidak hanya Tuhan tidak memberikan kasih karunia iman itu urusan percaya, tapi Tuhan juga beri kasih karunia iman itu untuk menghadapi penderitaan teman-teman.
Ini saya alami seperti ini teman-teman. Jadi eh, kalau cerita di kitab ini kan sampai cerita Paulus ini kan bukan cerita orang terpapar kena COVID tapi sampai masuk penjara teman-teman. Jadi buat saya cerita ini kok mirip-mirip antara yang satu cerita mendapatkan penderitaan di penjara gitu. Kalau saya mendapatkan penderitaan karena terpapar COVID selama seminggu itu ya hampir seperti di penjara juga teman-teman. Nggak bisa kemana-mana gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman. Di kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 20 teman-teman. Perikopnya judulnya ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita firman Tuhan mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari ya penghakimannya nanti, penghakiman Tuhan tiba gitu. Ya sampai meninggal dunia teman-teman. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dan kasih mesra yang namanya firman Tuhan lalu merindukan kamu sekalian gitu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci tak bercacat menjelang hari si pengadilan Tuhan tadi gitu. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh firman Tuhan untuk memuliakan dan memuji Tuhan Allah gitu. Kesaksian Paulus dalam penjara. Nah ini kalau tadi saya katakan, kalau ceritanya di Filipi pasal 1 ini cerita Paulus di penjara, kalau saya cerita saya terpapar COVID gitu. Saya asumsikan sama-sama lah gitu. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan pemberitaan firman Tuhan gitu. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena firman Tuhan tersebut gitu. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah ini kalau teman-teman bisa konversikan yang disebut penjara itu diidentikan dengan terpapar COVID gitu. Ya kalau buat saya mirip-mirip begitu teman-teman ceritanya gitu. Jadi dalam kondisi terpapar COVID pun ternyata ada iman yang bisa dilihat oleh orang lain teman-teman. Selain iman percaya, ya iman karena menderita tadi teman-teman. Ada orang yang memberitakan firman Tuhan karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi di sini diingatkan di ayat 15 teman-teman, yang namanya memberitakan firman Tuhan itu ada kadang-kadang yang jadi cuman apa sih, bukannya mewakili Tuhan gitu, malah mewakili diri sendiri untuk pengen menang sendiri teman-teman. Ada firman pun bisa dijadikan senjata seperti itu teman-teman. Mereka ini memberitakan firman Tuhan karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela firman Tuhan. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga firman Tuhan diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu, pertolongan roh Tuhan tadi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Ya, firman Tuhan dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini ceritanya di ayat 20 berakhir begini teman-teman.
Dan saya coba lanjut lagi ke 21-nya teman-teman. Karena bagiku hidup adalah firman Tuhan dan mati adalah keuntungan. Jadi maksudnya di ayat 21 itu, karena hidup bagiku adalah melakukan firman Tuhan, ya kalaupun mati ya adalah keuntungan gitu. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah ini cuma dikatakan oleh Paulus gitu, apabila kita hidup ya, kita berarti hidup ya bekerja memberikan buah rohani teman-teman. Bukan hidup itu untuk menikmati dunia begitu, tapi bagaimana caranya hidup itu adalah untuk memberikan buah-buah rohani kepada sesama kita teman-teman. Kalau dari versi Paulus seperti itu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan melakukan firman Tuhan, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalaupun kita masih ada di dunia ini, ya karena kita mesti manfaatkan bagaimana untuk memberikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita teman-teman. Bukan cuma sekedar kita cuma bertahan untuk tidak meninggalkan dunia. Jadi meninggalkan dunia itu bagi Paulus adalah bagaimana untuk bisa berbuah secara rohani untuk sesama kita. Pengennya seperti itu teman-teman kalau dari sisi firman Tuhan gitu. Ya, jadi di sini katakan tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena sesama kita gitu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam melakukan firman Tuhan makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Jadi yang kembali fungsi dari Paulus itu seperti Rasul Paulus itu seperti itu benar. Jadi kalau kita ingin melakukan firman Tuhan seperti Paulus lakukan ya sama dengan bagaimana kita isi sisa hidup kita ini mumpung kita masih hidup di dunia ini ya bagaimana menjadi buah rohani bagi sesama kita. Ya mungkin kalau bagi mentor rohani yang memiliki talenta mentor rohani atau rohaniawan, ya bagaimana bentuknya buah rohani itu adalah mengajarkan firman Tuhan teman, bagaimana mengajarkan teologi gitu. Tapi bagi kita yang di marketplace atau di dunia sekuler sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh gitu, ya talenta kita kan bukan mentor rohani atau rohaniawan teman. Talenta kita ya sebagai pengusaha, sebagai orang karir dan sebagai buruh, ya otomatis kita di marketplace di dunia sekuler itu ya cuman bisa bukan mengajarkan teori rohani, tapi bagaimana ya memberitakan kehidupan kita, memberikan kesaksian hidup kita, ya kita hidup bersama Tuhan ya di dalam firman Tuhan gitu. Harus seperti itu, kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam jalan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Harusnya kita seperti itu teman-teman. Itu baru disebut kita menghasilkan buah rohani bagi sesama kita teman-teman. Nah, nasihat supaya tetap berjuang, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari firman Tuhan itu gitu, memberitakan firman Tuhan itu dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Tuhan Allah. Jadi kalau bagi dunia teman-teman nggak aneh teman-teman, bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan itu adalah seperti kita hidup ya itu makanya dikatakan tidak wajar, istilahnya kita ini bodoh sekali gitu, karena melakukan firman Tuhan bagi dunia adalah kebinasaan teman-teman itu. Sedangkan kalau bagi kita yang melakukan firman Tuhan itu adalah keselamatan, karena pola pikir memang di sini nggak bisa disalahkan teman-teman. Kalau pola pikirnya duniawi, kenapa bisa dikatakan melakukan firman Tuhan adalah kebinasaan duniawi? Karena memang ujung-ujungnya bagaimana untuk melepaskan meninggalkan duniawi teman-teman. Tapi kalau bicara dari sisi rohani yang namanya melakukan firman Tuhan itu adalah keselamatan ya, karena memang melakukan firman Tuhan itu adalah targetnya adalah mencapai keselamatan kekal dalam surga, mencapai damai sejahtera di dalam surga dan masuk dalam surga teman.
bahkan jadi keluarga Tuhan di dalam sorga. Itu target-target rohani itu seperti itu teman-teman. Jadi terbalik dengan dunia begitu. Dan itu datangnya dari Tuhan Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada firman Tuhan gitu, melainkan juga untuk menderita untuk firman Tuhan juga. Nah ini yang dikatakan tadi teman-teman. Jadi karunia itu yang dari Tuhan itu tidak cuma bicara bagaimana Tuhan memberikan untuk percaya gitu kan, cuma dikaruniakan bukan saja untuk percaya, bukan karunia Tuhan itu hanya untuk kita percaya kepada firman Tuhan Allah, kepada Tuhan Allah, tapi juga kita dikaruniakan untuk bisa menderita gitu, kuat menderita dalam kita berpegang kepada Tuhan Allah maupun kepada firman Tuhan Allah. Jadi karunia itu ada dua, ada karunia karena kita percaya ya sehingga kita berani melakukan. Dan waktu kita melakukan, konsekuensinya akan menghadapi penderitaan. Nah Tuhan juga berikan kasih karunia berupa kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Jadi kasih karunia Tuhan itu ada dua bentuknya. Kita bisa percaya Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, dan kita tahan menderita gitu. Waktu kita berpegang kepada Tuhan Allah dan melakukan firman Tuhan Allah gitu. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Nah ini yang dicontohkan oleh Rasul Paulus itu seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya coba sharingkan tentang Rasul Paulus yang di penjara. Saya cerita tentang pengalaman saya 1 minggu terpapar oleh COVID ya, varian Omikron gitu. Ya ini mirip-mirip seperti itu teman-teman ya. Cuman yang jelas kuncinya bahwa ya Rasul Paulus di penjara berarti tetap ada kasih karunia iman untuk bisa percaya ya, dan juga ada kasih karunia iman dalam hal menghadapi penderitaan. Itu yang ditekankan dalam Filipi pasal 1 itu teman-teman. Nah begitu pun saya gitu ya, meskipun dalam waktu seminggu saya terpapar COVID Omikron ini gitu ya, saya dilatih di dalam Filipi pasal 1 tersebut adalah bagaimana di dalam kondisi terpapar COVID ini ya saya mendapatkan kasih karunia bisa ada iman percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan ya dalam menghadapi COVID ini gitu, Omikron ini. Dan juga ternyata di dalam situ bukan soal cuma iman percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan, tapi juga bagaimana kita mendapatkan kekuatan gitu ya, ada iman, kasih karunia Tuhan berupa iman yang bisa membuat kita kuat gitu, kuat menghadapi ya derita-derita oleh karena pegang Tuhan dan firman Tuhan dalam bentuk menghadapi permasalahan karena COVID Omikron tersebut teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nangkap maksudnya teman-teman. Dan ini saya coba langsung bacakan di dalam draft saya aja teman-teman, supaya bisa, siapa tahu bisa lebih jelas gitu. Filipi pasal 1 ayat 3-11 yang pada tanggal 24 Februari tahun 2022 ya jadwal vaksin booster, vaksin ketiga Pfizer gitu. Saat itu sedikit ada radang. Jadi yang tadi saya ada radang di tenggorokan sehingga ada batuk-batuk kecil ya, di mana saya paksakan karena jadwal bersama staf serta karyawan kantor. Dan setelah lulus antigen gitu ya, bahwa saya itu negatif gitu. Jadi anggapnya ya divaksin booster nggak apa-apa gitu. Tetapi 1 hari setelah vaksin booster ternyata GERD, asam lambung saya kumat, dan hanya dalam 1 hari badan terasa limbung gitu. Jadi sudah jalan itu geliyengan ya, kalau orang Jawa bilang. Jadi udah nggak stabil gitu, dan tumpah-tumpah terus teman-teman, tumpah-tumpah sampai keluar udah nggak ada isinya. Jadi keluarnya cuma cairan lendir berwarna hitam, mungkin dari reaksi GERD itu kali gitu ya. Sontak dalam 1 hari itu berat badan itu benar-benar turun 3-4 kilo, dan keluarga saya katakan bahwa mata saya sampai nggak kayak biasanya gitu. Jadi mukanya jadi pucat gitu, matanya juga agak cekung gitu. Padahal udah hanya dalam sehari aja loh teman-teman. Filipi pasal 1 ayat 12-17. Dalam kondisi sakit tubuh berdampak kepada jiwa dan roh. Jadi waktu tubuhnya kita kena teman-teman, dampaknya nggak bisa lari loh. Jiwa dan rohnya juga kena juga gitu, ikut down juga gitu.
di mana terjadi keraguan akan arti hidup, berjuang maksimal melakukan firman Tuhan selama 20 tahunan ini pupus karena COVID Omikron aja gitu. Jadi saya merasakan bahwa seolah saya komplain di dalam hati itu, Tuhan, saya sudah benar-benar berjuang maksimal untuk taat kepada Tuhan, tapi kok tetap aja gitu ya kena vaksin booster ini kok jadi kena 1 minggu, bahkan mungkin sampai ini hari juga masih belum merasa fit total, teman-teman. Masih hidungnya masih berasa mampet gitu, susah itu, masih ada ingus meskipun masih jadi udah mulai jarang gitu. Kepala juga masih pusing sedikit gitu. Udah seminggu kan, teman-teman. Sudah seminggu berjalan gitu. Jadi ini yang kadang-kadang nggak bisa dipungkirin ya Tuhan biarkan gitu. Bahkan mungkin bisa aja Tuhan yang datangkan gitu. Saya malah curiga Tuhan yang datangkan karena waktu cerita vaksin pertama dan kedua, saya benar-benar manusia yang dikatakan oleh teman-teman di kantor, keluarga juga kuat katanya, karena saya tidak terlalu takut akan vaksin COVID ini gitu. Jadi saya ya cuma ikutin prokes normal aja gitu tuh. Nah, tapi saya memang kuat sekali, makan saya juga nggak saya batasi jadi berubah ini tuh, enggak gitu. Selama saya lihat makanannya bersih, mau makanan ngemper di pinggir jalan sampai restorannya, saya makan aja gitu, ya nggak apa-apa. Dan saya merasa bahwa ya jangan-jangan saya menduga Tuhan memang seperti Nabi Ayub kali, datangkan supaya saya merasakan bahwa yang namanya kena COVID itu seperti ini gitu. Meskipun ya kembali lagi, saya kena COVID ini bukan karena memang saya dari nol, tidak, itu karena divaksin gitu. Karena divaksin Pfizer itu ya, di booster itu ya, jadi memang dimasukkan vaksin. Nah, ke badan saya nggak terlalu fit, ya saya bisa katakan ya saya terkena. Tapi kalau dari sisi Tuhan, saya bisa saja katakan bahwa Tuhan datangkan itu Omikron itu buat saya supaya ada pengertian yang baru lagi bagi saya. Ya ternyata memang ada hal yang baru, teman-teman, ya bahwa saya jadi mengenal kitab Filipi pasal 1 tersebut gitu. Jadi saya tahu bahwa karunia Tuhan itu bukan cuma iman percaya, ternyata ada iman karena kuat menderita, teman-teman. Nah ini kan kalau tidak ngalamin nggak tahu, teman-teman. Anggapnya kalau iman itu yang enak-enak aja, ternyata juga enggak. Ternyata untuk iman percaya kita butuh kasih karunia Tuhan, tetapi ternyata untuk iman kuat menderita pun ternyata dari kasih karunia Tuhan. Itu yang paling penting pelajaran buat saya terima kalau dengan adanya COVID Omikron ini, saya terkena ini gitu. Tanpa ini saya tidak akan mengenal ini, teman-teman. Filipi pasal 1 ayat 18-20. Sikon terpapar COVID Omikron selama 1 minggu adalah proses pembuktian iman. Apakah memberitakan firman Tuhan dengan niat palsu atau jujur? Nah, hal ini juga terjadi, teman-teman. Di firman Tuhan juga katakan seperti itu. Ya coba pengen tahu seminggu ini kalau terkena papar COVID seperti ini, badan kan nggak enak sekali, teman-teman. Saya bisa berhenti atau enggak? Ya saya ternyata tetap, teman-teman, tetap rutin meskipun kondisinya. Kalau hari Jumat saya nggak bisa apa-apa, teman-teman. Nggak bisa membuat draft apa juga nggak bisa kok. Jadi ya saya cuma berhenti sehari gitu. Tapi begitu sudah Sabtu, Minggu sampai hari ini saya berlanjut. Cuman bedanya saya tidak bikin vlog, teman-teman. Vlog itu saya berarti dari Jumat sampai hari ini Jumat lagi, saya baru bikin vlog lagi, teman-teman. Tadinya udah kesel juga sih, saya nggak usah bikin vlog lagi dah gitu. Ya, tapi ternyata tidak. Setelah saya mengerti bahwa di sini dikatakan apakah saya palsu atau jujur, katanya gitu, memberitakan kepada firman Tuhan. Ya saya pengen jujur gitu. Jadi akhirnya saya coba dalam kondisi sudah memungkinkan lagi, apalagi tadi pagi subuh jam 2 saya tergerak untuk membuat vlog ini gitu, sharing ini, ya saya langsung masuk ke dalam kitab Filipi pasal 1 tersebut, ya ngebahas yang buat saya hal baru, teman-teman, bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa bentuknya iman percaya, tapi juga kasih karunia Tuhan bisa berbentuk iman kuat menderita gitu. Ini yang jadi pengalaman baru buat saya gitu. Filipi pasal 1 ayat 21-26. Karena bagiku hidup adalah melakukan firman Tuhan dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika kita hidup, maka berarti bekerja memberi buah rohani bagi sesama, agar sesama makin maju dan bersuka cita dalam iman,
sehingga sesama makin bermegah dalam Tuhan oleh karena kita. Nah ini kembali lagi, jadi kalau kita bicara kita ingin hidup gitu teman, kita ingin hidup. Rasul Paulus ajarin bahwa kita ini harus berguna teman-teman. Ya bagaimana tidak bisa kita hanya melakukan firman Tuhan untuk pribadi kita, tapi bagaimana kita bisa jadi buah rohani untuk sesama kita gitu. Nah apa sih yang tadi saya katakan, kalau kita menjadi buah rohani untuk sesama kita karena kita ada di marketplace di dunia sekuler, ya satu-satunya jalan kita cuma punya talenta bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan dari kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu. Ya, firman Tuhan adalah sebagai peta kebenaran hidup kita, dan yang namanya bersama Tuhan itu ya melalui Roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup kita teman-teman. Jadi ya kita harus, Rasul Paulus katakan kita harus seperti itu, bagaimana menjadi buah rohani bagi sesama kita selama kita masih hidup teman-teman. Kalau enggak kita buat apa hidup gitu? Kalau hidup mati pun menjadi keuntungan kok kalau menurut versi Rasul Paulus. Jangan-jangan kita juga sama teman-teman, apabila kita sudah lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan, mati pun tidak takut gitu, malah kita harapkan. Tapi kan selama kita masih hidup ya kita harus menjadi buah gitu, buah rohani bagi sesama, seperti yang Rasul Paulus ingatkan, seperti yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya teman-teman. Jadi kita harus difungsi ya bagaimana untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi sesama kita agar sesama kita diselamatkan juga gitu. Nah itu bonusnya ada teman-teman. Bonusnya itu kalau kita sampai bisa mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya bonusnya kita nanti di akhirat menjadi keluarga Tuhan dalam memerintah warga sorga itu teman-teman. Itu bedanya gitu. Filipi pasal 1 ayat 27-28. Hendaklah kita hidup dengan melakukan firman, dan hendaklah kita hidup juga dengan memberitakan firman, ya dengan memberi kesaksian hidup kita dalam jalan firman Tuhan dan hidup kita bersama Roh Tuhan yang tadi saya katakan. Jadi di dalam sisa-sisa kehidupan kita ya kita harus bisa berfungsi sebagai buah yang bisa, hidup kita bisa menghasilkan buah rohani kita teman-teman. Ya itu yang tadi dikatakan itu gitu. Filipi pasal 1 ayat 29-30. Sebab kepada kita Tuhan karuniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk Tuhan. Nah ini loh, ini yang namanya kasih karunia Tuhan itu ternyata bukan cuma untuk iman percaya saja, tapi menderita untuk Tuhan gitu. Ya kita dikasih kasih karunia Tuhan itu. Kalau kita nggak punya kasih karunia Tuhan juga, kita tidak mungkin tahan teman. Untuk menderita itu juga bisa nggak tahan gitu. Nah ini diingatkan baik dalam pergumulan yang berkaitan dengan tubuh kita, ya contohnya seperti terpapar gejala COVID Omicron tersebut gitu yang saya alami, dan jiwa kita juga yang goyah karena pikiran depresi kita, karena kecewa tadi teman-teman ya. Kita udah benar-benar berjuang maksimal kok tetap masih bisa berasa masih kena gitu. Nah ini yang mesti dikuatkan gitu, jiwa kita pun dikuatkan, bahkan sampai tembus ke dalam roh kita sendiri teman-teman. Roh kita juga bisa goyah gitu. Ya kenapa goyah? Karena oleh iman kita sendiri teman-teman. Ya kita merasa bahwa kok nggak enak sekali sih gitu. Ya kita udah benar-benar all out hidup untuk Tuhan gitu. Sudah di atas rata-rata orang kebanyakan, keluarga atau teman-teman kebanyakan gitu. Ya tapi kok tetap aja masih kena COVID seperti ini teman-teman. Tapi ya kembali lagi, ya Tuhan bisa datangkan semua permasalahan untuk kita, karena Tuhan ingin memberikan iman kita lebih. Nah caranya beriman itu kan berarti kan bagaimana kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah bentuknya ya itu teman-teman. Kalau buat saya pribadi hari ini itu sangat berarti gitu. Ya ternyata di dalam Filipi pasal 1 ayat 3-30 itu dinyatakan bahwa yang namanya iman itu tidak hanya bentuknya iman percaya, kasih karunia yang Tuhan berikan bentuknya dalam iman percaya kepada Tuhan saja, tapi ternyata Tuhan juga memberikan kasih karunia iman yang untuk tahan menderita, kuat menderita teman, dalam menghadapi hal-hal yang memang kurang enak teman, permasalahan yang timbul dalam hidup kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan pagi ini saya sharingkan seperti ini, teman-teman juga jadi bisa mendapatkan satu inputan gitu, bahwa terpapar gejala COVID Omicron adalah bagian pembuktian karunia Tuhan untuk iman alami penderitaan selain iman percaya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.